pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sudian Syahrir mendengarnya. Apa kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apakah yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom ke kota Nagasaki dan Hiroshima. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Jepang sudah tidak ada wewenang di negara kita ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 WIB. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, engkau tahu dari mana? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Dia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan gencatan senjata. Berarti negara kita sedang dalam keadaan vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah ini. Kalian harus manfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, kalau begitu kita harus membagi tugas. Rikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyiapkan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22.00 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini, Bung. Ini batang leherku. Saya rela aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada kuasa lagi di negara ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa kita? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dengan perang sekutu. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, kalau semua sepakat, sependapat.
Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Saya bermaksud untuk mengajak Anda dan Soekarno menuju ke tempat pengasingan kami. Tempat pengasingan? Apa yang Anda maksud? Ya, ini membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari bentrokan antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Kami juga menyarankan bahwa Ibu Fatmawati dan juga anak Anda ikut demi menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami memang berpendapat mengapa menunggu untuk memerdekakan oleh Jepang. Mereka menunggu hasil sidang PPKI. Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri, PPKI itu dibentukkan Jepang. Bung, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16/1945 pukul 23.00 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membicarakannya. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Hai Bung, ada apa kalian datang ke sini malam-malam? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Oh, benarkah begitu? Kalau begitu, aku juga ikut senang mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat terlebih dahulu. Terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno dan Mohatta dan Muster Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04.00 WIB. Dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan bukan lembaga Jepang. Kita sudah sepakat tidak untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bu? Lalu bagaimana, Bu? Adalah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana jika masalah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika,
ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Bung Karno dan Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 WIB. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Tolong kau ketik teks proklamasi ini, jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bu. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah. Sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang nanti akan Bapak berikan. Trimurti, tolong kamu kibarkan bendera merah putih ini sebagai simbol kejayaan bangsa Indonesia. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Hei kalian kesini, jaga bendera ini baik-baik. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera untuk pertama kali di dalam sejarah Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, diantaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cakro Minoto, Oto Iskandari Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Mereka mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Telu. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk memerdekakan bangsa, bahkan telah beratus-ratus
tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan musyawaratan itu seiya kata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kedaulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.